Jadi storytelling itu kalau menurut saya pribadi, kita itu bisa mencerna sebuah kata itu dan menyampaikan ke orang itu bagaimana. Itulah storytelling, intinya gitu. Apalagi dari, halo Kak Salim, halo. Iya, halo Pak. Jadi coba Kak Salim ceritakan saya tentang kepada ini teman-teman ya, sharing aja sambil sharing ketika pengalamannya harus mendirect atau istilahnya kerjasama dengan sutradara walaupun itu teman sendiri ya. Yang penting itu sebuah achievement kan. Coba di kan pasti hubungannya sama storytelling gitu kan. Coba Hmm, seberapa penting bagi seorang yang pengen di dunia tulis tentang storytelling itu sendiri. Silakan coba. ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Jadi sebenarnya Ya. sekalipun di menulis film ya, satu short movie untuk hanya tugas kampus saja, Mm-mm. dan saya juga pernah terjun menulis skrip untuk konten TikTok, konten Instagram ya. Walaupun itu hanya video-video konten yang hanya sederhana. Tapi saya pernah menulis skrip itu yang sampai akhirnya dia mendapatkan views banyak ya, sekitar 7.000 Mm. hanya untuk seorang small creator gitu. Nah, itu menyadari bagi saya menyadari satu hal ternyata storytelling itu penting itu. Nah, yang Mm. saya bisa sharing dari pengalaman yang saya dapatkan, itu storytelling itu harus relate sama audiens. Itu yang pertama Betul, betul. ya, harus relate sama yang namanya audiens. Dan yang Mm. kedua, bagaimana kita menggunakan kata-kata yang memang bisa menarik audiens gitu. Misalnya memang audiens kita ini Ya, yang ingin kita tarik adalah Gen Z, ya kan? ya, Gen Z mungkin bahasanya bisa kita rangkai supaya Gen Z lebih relate lagi, Gen Z juga lebih suka lagi gitu. Akhirnya ya. mungkin kalau melalui video mereka bisa saling share atau bisa save kan. Jadi di kontennya itu kan savable, shareable seperti itu. Ini yang saya lakukan ketika saya berhasil mendapatkan istilahnya income dari tulisan-tulisan saya. Yang pertama itu self mastery. Nah, teman-teman, jadi sekarang itu dunia tulis menulis itu bukan hanya tentang buku aja. Ya kan? Ghostwriter itu tentang buku tadi Kak Dia udah cerita banyak tentang ghostwriter. Scriptwriter Kak Salim udah cerita tentang scriptwriter. Ada content planner, ada penulis buku itu sendiri, ada konsultan penulisan, ada CEO content writer. CEO content writer itu yang tugasnya nulis-nulis tentang keyword yang pada akhirnya itu nanti diposting di web, di blog-blog atau di web intinya seperti itu. Nah, teman-teman di sini harus pilih lah. Jadi pengen fokus di mana? Dua atau tiga aja, nggak usah semua. Nanti kalau semua ya biasa, kalau nggak terlalu fokus nanti teman-teman nggak bisa tuh. Istilahnya meruncingkan kemampuan yang paling, istilahnya paling paling hebat intinya gitu. Nah, yang kedua itu di dunia digital sekarang ini ya harus paham ini. Ini namanya framework digital marketing ya. Kalau teman-teman di digital marketing biasanya membahas ini tentang funneling. Dari orang yang nggak kita kenal, jadi orang yang memperkenalkan kita ke uang. Gitu. Pada akhirnya ini adalah tentang uang. Leverage itu adalah orang yang secara khusus itu bisa mengungkit atau meningkatkan value yang teman-teman punya. Nah, bangun personal branding. Lah, ini saya baru bangun Instagram ini baru sekitar 2 bulan. Tapi saya udah membuat modelnya kayak gini. Jadi terstruktur gitunya. Saya ya mungkin belum maksimal ya karena saya bukan secara umum bukan seorang yang expert di bidang sosial media. Jadi tapi tuh nah sekarang itu yang dilihat orang adalah Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya, Facebooknya dan sebagainya. Intinya makanya dari itu saya membuka kesadaran diri untuk mengembangkan yang namanya Instagram ini karena saya lihat Instagram lebih apa ya, lebih komunikatif dari segi baik itu mau fit ataupun pakai reelsnya. Kalau TikTok mungkin lebih cenderung ke trending, trending itu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang eksekusi dan evaluasi. Ini penting bagi teman-teman yang memang apa itu pengen memulai
dan pengen istilahnya pengen bener-bener terjun ke dunia ini gitu. Nah, yang pertama nanti ya fokus on what the important thing itu kayak goalnya yang bener-bener goal sampai tujuannya itu apa sih? Misalnya pengen dapat eh, 5 juta untuk tulisannya katakan. Ya, yang harus dilakuin apa? Untuk mencapai itu. Pasti ada tindakan-tindakannya kan. Misalnya ketemu orang baru, ketemu dosen baru, ketemu profesor baru, ketemu motivator, kenalan dengan beberapa motivator, kenalan beberapa selebgram, kenalan pada konten kreator. Intinya seperti itu. Ketemu sama orang-orang baru, bangun jaringan, bangun komunikasi. Itu yang disiplin kedua. Nah, yang disiplin ketiga, ya itu tadi ada angka-angka yang menyemangati. Istilahnya kalau dalam sebuah pertandingan kayak ada apa itu skor gitu kan. Kalau main bola nggak ada skor itu kan gitu. Intinya gitu. Terus empat ya harus ada tanggung jawab. Jadi silahkan harus bertanggung jawab tentang apa yang harus dilakukan. Nah, itu kalau menurut saya 5 langkah itu kalau dilakukan ya teman-teman bisa dapat cuan. Tentu nggak nggak instan ya, jadi nggak bisa instan langsung tek tek gitu. Nah, kecuali nanti dengan iklan ya. Jadi kita bisa beriklan ria dengan dibantu sama Facebook dan sebagainya. Ada Insta Apa? Ad, ada Facebook Ad, Hah? ada itu intinya seperti itu. Nah, ini yang jago nulis, jadi ini yang biasa saya sampaikan. Ini saya sampaikan secara singkat saja. Jadi intinya tetap bisa mastery role modeling dan sebagainya. Nah, saya langsung pengen ke ChatGPT teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan ChatGPT itu ada caranya. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kalau nggak pengen kayak robot itu ada caranya. Intinya seperti itu. Nah, caranya gimana? Itu adalah dengan memahami logika dalam tiap prompt atau perintah dari ChatGPT. Jadi ada 10. Kalau menurut saya ada 10 sekian 10 pembagian prompt ya. Saya nggak akan bahas apa ya di sini intinya pahami perintahnya gini-gini dan sebagainya. Nanti dicoba lah nanti di lain kesempatan akan saya bahas ini tentang lebih ChatGPT lebih dalam lagi. Nah, yang paling penting ini ada ya, jadi apa itu prompt Hmm. dengan spesifikasi teknis, ada prompt berbasis eksplorasi, ada prompt berbasis membandingkan, ada prompt berdasar batasan, ada prompt berdasarkan analogi. Kuncinya adalah teman-teman harusnya memahami yang namanya incremental prompting. Apa itu incremental prompting? Teknik memberikan instruksi kepada AI secara bertahap. Jadi pakai logika, pakai pikiran, jadi nggak sembarang. Jadi intinya Ya, itu langsung ya. Nah, gimana caranya? Nah, pertama teman-teman. Nah, ini ya, ini studi case-nya. Nah, ini. Waktu itu saya launching tanggal berapa ya waktu itu ya? Ini 2023 kalau nggak salah. Ya, 23. Teman-teman nanti setelah nulis buku, yang paling penting sebenarnya bagaimana strategi meluncing bukunya sebenarnya. Ya, kalau nulis buku ya, nah, yang pengen nulis buku ini bisa dipakein ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, nah ini ya. Nah ini 52.824.918. Nah, ini valid ya teman-teman ya, ini by data ya. Gimana caranya gitu kan? Nah, maka launching. Nah, ini nggak saya bahas. Nah, pertama teman-teman ya. Pertama membuat produk, kedua persiapan launching, persiapan SDM, membuat pusat traffic, membuat tim eksekusi, membuat penawaran, pre-launch, launching, monitoring, persiapan relaunch dan launching produk baru. 10 ini teman-teman yang perlu Anda siapin. Ya. Siap teman-teman? Mau belajar satu persatu? Nah, ini semakin seru. Loh, kenapa kita belajar digital marketing? Kenapa kok kita belajar tentang launching? Karena kita ingin dapat cuan dari nulis. Jadi nulis itu sebagai produk, nah, launching itu sebagai cara jualannya. Jadi 50% kita belajar jualan, 50% kita belajar nulis. Setuju ya teman-teman ya? Saya ulang, 50% kita belajar jualan, 50% kita belajar nulis. Ya. Nah, nanti Mas Toha bisa bantu untuk teknik nulisnya tadi udah chat GPT. Nah, sekarang biar imbang saya bagaimana cara jualannya. Ya, teman-teman bisa duplikasi saya ya. Asumsinya Anda punya buku. Ya.
maka pertama harus ada timeline dulu. Ya, ya, timeline. Ini salah satu bukunya teman-teman ya. Teman-teman bisa, bahkan buku ini ada e-course-nya ya. Nah, terus persiapannya lengkap banget teman-teman. Kita buat website, kita member area, terus marketing kitnya juga siap itu kan. Jadi persiapannya sangat siap banget kita. Ya. Terus nah, timnya juga ready. Ini tim saya, teman-teman ya. Teman-teman kalau nggak ada tim nanti bisa di launching sendiri atau kita bantu launchingkan, itu ya. Nah, ini super tim, teman-teman. Terus iklan. Nah, kita punya mitra-mitra per wilayah. Nah, mitra-mitra yang bergabung bersama Jabis atau reseller kita buat. Dan itu sebelum launching, teman-teman. Ya. Nah, saat itu waktu itu launching. Launching ini waktu itu saya jadi sponsor di gathering di Ganas waktu itu. Nah, nah setelah itu, nah pre-launching, nah, nah satu grand launching. Nah, dan waktu itu saya terjual dan saya menjual 100 itu teman-teman ya. Itu belum nyetak bukunya, teman-teman. Dah saat pre-launch. Bayangin teman-teman ya. Ini hasilnya. Gila nggak? Nah, nanti kita akan relaunching lagi buku baru Facebook Marketplace. Nah, nanti launching-launching produk baru lagi ya. Seperti itu ya. Nah, nah ini studi case-nya kalau mau saya lanjutin ya. Sebelum saya lanjutin studinya kita tanya-tanya dulu deh. Udah kebuka ya. Ini berlaku di tiga bisnis saya, buku saya sama hasilnya teman-teman. Ini juga sama ya. Saya launching buku saya ya 50 juta dari ini, bahkan ini hanya 10 hari teman-teman. Ya ini hanya 10 hari. Nah, sama polanya, launching juga. Nah ini, selalu kita ada template-nya juga, ada template-nya, ada rangkaian event-nya, ya kan? Ini malah lebih ekstrim, 214 member selama 10 hari, gitu kan? Lebih keren lagi. Nah harapan saya teman-teman bisa menduplikasi apa yang kami lakukan, ya. Nah gimana caranya? Persis sama, persis, ya. Buat bukunya, coming soon. Ya, ini buku yang pertama saya. Ya, materinya, marketing kitnya disiapin, testimoni ya, lengkap semua. Polanya sama. Ya, pusat trafficnya, JP patternnya, pre-launch, launching dan seterusnya. Nah, artinya, dan yang ketiga juga sama teman-teman. Ya. Wah, Nah, apa ya? ini yang ketiga, teman-teman. Nah, ini juga yang ketiga, sama. Mana ya kemarin ya? Mana, mana ya kemarin ya? Nah, hasilnya juga sama teman-teman. Ini nih, sorry. Ini yang ketiga, Facebook Marketplace. Ya, sama polanya, penghasilan sama. Ini tim saya ya. Nah, tadi ya. Nah, ini Facebook Marketplace juga sama, launchingnya juga. Launching buku ini, launching buku juga ini teman-teman. Ya, mana ya tadi? Nah ini affiliate contest. Saya launching buku. Bayangin loh teman-teman, 3 buku ini polanya sama. 25 juta pertama dari e-course ya. Nah, nulis juga ya e-book launching, polanya sama. Ya. Saya izin share ya. Jadi ini adalah gimana saya praktik tentang apa hubungannya eh, 4DX dengan bisnis hijab. Nah, karena ini ketika ini saya menulis buku tentang bisnis hijab. Nah, coba responnya dilihat ini. Nah, jadi saya cuma bilang gini, coba analisa dan buat semacam ini untuk bisnis hijab dan dalam bahasa Indonesia. Tampilkan di sini setiap disiplin. Ini kalau diperlakukan ke istilahnya ke akun lain, mungkin responnya nggak akan seperti ini, ya kan? Seperti itu. Nah, ini saya ajak bicara lagi. Buat dalam berbagai case, misalnya mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kinerja karyawan. Dia buat lagi. Dan ini bisa digunakan untuk macam-macam, termasuk membuat skenario. Nah, tentang skenario dan macam-macamnya itu ada di sini Pak Raufik.
Jadi Ya, ini ya. saya stop sharing dulu. Kekuatannya ada di sini. Nah, kekuatannya ada di sini. Nanti kita akan bahas 10 cara bagaimana membuat prompt yang efektif, yang sesuai dengan istilahnya biar AI checkernya itu lolos. Bahkan secara ekstrim itu kita bisa buat Turnitin lolos. Tapi kalau itu agak istilahnya ya perjuangannya agak agak lebih maksimal lah ya. Jadi harus benar-benar istilahnya karena kalau di istilah ilmiah itu benar-benar harus harus benar-benar di apa ya dalam banget intinya gitu. Nah, ini ada 10 cara bagaimana mengelola prompt, Pak Rafiq. Jadi, bagaimana menulis prompt yang efektif, tentang memahami logika, apa itu ini. Jadi, contoh-contohnya nanti kita praktek semua ini. Dan goal finalnya adalah ChatGPT itu jadi teman ngobrol kita yang nyambung. Sekali lagi, yang nyambung. Jadi, nggak kayak robot, tapi kayak asisten pribadi. Itu adalah goalnya. Gimana caranya ya? Harus melewati ini karena AI itu perlu diajari. AI itu perlu dibiasakan dengan bahasa-bahasa kita. Untuk memahaminya nanti kita bahas 10 cara advance untuk membahas tentang prompt ChatGPT dan kita akan bongkar tentang apa itu incremental prompting atau instruksi kepada AI secara bertahap satu langkah demi satu langkah untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail dan terarah. Wah, ini. Nanti kalau udah bisa ini, waduh, mengerjakan nulis tuh bahkan apa ya, seminggu itu selesai satu buku. Dan itu dengan bahasa yang luar biasa gitu ya. Jadi monggo. Oke, terima kasih. Begitu Pak Rofik, saya cukup sekian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih. Saya izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.